Hai anak-anak hebat, selamat datang di Adib Education. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang termokimia. Untuk bagian keempat, kita akan belajar penentuan perubahan entalpi menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar dan energi ikat rata-rata. Untuk menentukan delta H suatu reaksi, selain dapat diukur secara langsung di laboratorium, juga dapat ditentukan berdasarkan data perubahan entalpi standar suatu zat. Salah satu data perubahan entalpi yang penting adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Dengan memanfaatkan data delta HF0, kita dapat menghitung delta H reaksi-reaksi kimia. Ingat, delta H tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya ditentukan oleh delta H per reaksi dan delta H hasil reaksi. Oleh karena itu, delta H reaksi dapat dihitung dari selisih antara delta HF zat-zat yang bereaksi. Secara matematik, dirumuskan sebagai delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF0 produk dikurangi jumlah delta HF0 per reaksi. Sebagai contoh, diketahui data entalpi pembentukan standar sebagai berikut. Untuk delta HF0CO2 yaitu minus 394 kJ, untuk delta HF0H2O sebesar minus 286 kJ, sedangkan delta HF0C2H5OH adalah minus 266 kJ. Tentukan perubahan entalpi pembakaran standar dari pembakaran etanol menurut reaksi C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 dan 3H2O. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu delta H reaksi sama dengan delta HF produk dikurangi delta HF per reaksi. Pada produk ada apa saja? Ternyata ada 2 mol CO2 dan 3 mol H2O. Sedangkan pada per reaksi ada apa saja? Ada 1 mol C2H5OH dan 3 mol O2. Sehingga rumusnya menjadi 2 kali delta HF0 dari CO2 ditambah 3 kali delta HF dari H2O, kemudian dikurangi, untuk reaksinya ada 1 mol delta HF C2H5OH dan 3 mol delta HF O2. Kemudian data dari soal kita masukkan, sehingga diperoleh sama dengan 2 kali minus 394 ditambah 3 kali minus 286 dikurangi, untuk pereaksinya ada 1 kali minus 266 ditambah di sini untuk yang O2 ternyata di data tidak ada. Itu kenapa? Karena untuk delta HF dalam bentuk unsur nilainya adalah 0. Contohnya O2 tadi. O2 karena dia unsur sehingga nilainya sama dengan 0. Jadi kita operasikan nilainya menjadi min 788 dikurangi 858 ditambah 266. Sehingga kita peroleh nilai yaitu 1380 kJ. Jadi entalpi pembakaran standar etanol adalah minus 1380 kJ. Cukup mudah ya? Untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan soal yang kedua. Entalpi pembakaran asetilena atau C2H2 adalah minus 1300 kJ. Maka entalpi pembentukan asetilena adalah, di sini diketahui ada delta HF CO2 yaitu minus 395 kJ dan delta HF dari H2O adalah minus 285 kJ. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya, yaitu reaksi pembakaran gas asetilena atau C2H2 karena dibakar artinya ditambah O2, kemudian hasilnya karena reaksi pembakaran hasilnya yaitu CO2 dan H2O. Kemudian kita setarakan dulu. Kita cek satu persatu, C-nya sudah sama. Ternyata C di sebelah kiri ada 2 mol, di sebelah kanan masih 1. Untuk itu kita kalikan 2. Kemudian hidrogennya kita cek. Di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan juga 1, sama ya. Kemudian yang terakhir oksigennya. Oksigennya untuk yang sebelah kiri ada 1 mol, sebelah kanan ada 4 tambah 1, jadinya 5.
Maka supaya sama, yang sebelah kiri juga kita jadikan 5, yaitu kita tambahkan 5/2. Untuk menentukan delta H reaksi, rumusnya seperti tadi, yaitu jumlah delta HF hasil atau produk dikurangi jumlah delta HF per reaksi. Kita masukkan data delta H reaksi, ternyata sudah ada di sini, yaitu minus 1300 kJ sama dengan untuk pada produknya di sini ada 2 kali delta HF 0 CO2 dan 1 kali delta HF H2O. Kemudian untuk per reaksi di sini ada 1 kali delta HF C2H2 dan 5/2 kali delta HF O2. Kemudian kita masukkan datanya, minus 1300 sama dengan, untuk CO2-nya kita masukkan jadinya 2 kali minus 395 ditambah, untuk H2O-nya minus 285. Kemudian untuk reaksi di sini ada delta HF 0 C2H2 yang belum diketahui ditambah O2, karena O2 tadi unsur maka nilainya 0. Sehingga di sini variabel yang belum diketahui adalah delta HF dari C2H2. Kemudian delta HF C2H2-nya kita pindah ruas sama dengan minus 790 dikurangi 285 ditambah 1300 kJ. Sehingga kita peroleh nilai yaitu 225 kJ per mol. Ya, jadi nilai dari perubahan entalpi pembentukan asetilena yaitu sebesar 225 kJ per mol. Nah, itu tadi merupakan cara untuk menentukan perubahan entalpi menggunakan data dari perubahan entalpi pembentukan standar. Sekarang kita akan menentukan perubahan entalpi menggunakan energi ikat rata-rata. Kekuatan ikatan antara atom-atom dalam molekul dapat diketahui dari energinya. Semakin besar energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan, maka semakin kuat ikatan tersebut. Pada molekul diatomik, energi ikat disebut juga sebagai energi disosiasi, yaitu jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan 1 mol suatu molekul dalam wujud gas. Contohnya, ada gas H2 diubah menjadi 2H. Ini bisa ditulis energi ikatnya ternyata sebesar 436 kJ per mol. Dalam molekul beratom banyak, energi yang diperlukan untuk memutuskan satu persatu ikatan ternyata tidak sama. Sebagai contoh, perhatikan data berikut. CH4 ketika melepas 1H menjadi CH3, ternyata energi ikatnya sebesar 435 kJ. Sedangkan CH3 tadi ketika melepas 1H lagi menjadi CH2, energi ikatnya menjadi 453 kJ. Kemudian CH2 tadi melepas 1H lagi menjadi CH, ternyata energi ikatnya sebesar 425 kJ. Kemudian CH tadi ketika melepas 1H lagi menjadi C, energi ikatnya menjadi 339 kJ. Berdasarkan data tersebut, apakah yang dapat Anda simpulkan? Nah, ternyata kekuatan setiap ikatan antara C dengan H dalam metana tidak sama. Padahal ikatan yang diputuskan sama, yaitu antara C dengan H. Mengapa bisa begitu? Hal ini karena ikatan yang diputuskan berasal dari molekul yang sama dan juga atom yang sama, tetapi karena lingkungan kimianya tidak sama, besarnya energi yang diperlukan menjadi berbeda. Oleh karena ikatan yang diputuskan antara atom-atom yang sama dan nilai energi ikatannya tidak berbeda jauh, maka nilai energi ikatan dirata-ratakan sehingga kita kenal sebagai energi ikat rata-rata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, energi ikat rata-rata untuk C dan H menjadi 413 kJ per mol. Nilai ini berlaku untuk semua jenis ikatan antara C dengan H dalam molekul tersebut. Beberapa harga energi ikatan rata-rata ditunjukkan pada data berikut. Energi ikat rata-rata dapat digunakan untuk menghitung perubahan entalpi suatu reaksi. Bagaimana caranya? Menurut Dalton,
Reaksi kimia tidak lain berupa penataan ulang atom-atomnya. Artinya, dalam reaksi kimia terjadi pemutusan ikatan dan pembentukan kembali ikatan tersebut. Untuk memutuskan ikatan diperlukan energi. Sebaliknya, untuk membentuk ikatan dilepaskan energi. Selisih energi pemutusan dan pembentukan inilah yang digunakan untuk menghitung perubahan entalpi reaksi yang dirumuskan sebagai delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikat pemutusan dikurangi jumlah energi ikat pembentukan. Atau bisa kita tuliskan sebagai delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikat pada reaktan dikurangi jumlah energi ikat pada produk. Sebagai contoh, perhatikan contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Diketahui data energi ikat beberapa ikatan sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, tentukan delta H reaksi untuk C3H4 ditambah 2H2 menjadi C3H8. Pertama-tama kita tulis dulu strukturnya. Untuk C3H4 atau propuna seperti ini. Kemudian untuk H2 seperti ini. Untuk propana atau C3H8 seperti ini. Sehingga untuk nilai dari delta H reaksi sama dengan energi ikat pada ruas kiri atau pereaksi dikurangi energi ikat pada ruas kanan atau produk. Kemudian kita cek dulu. Di ruas kiri atau pereaksi ada ikatan apa saja? Ternyata ada ikatan antara C dengan H. Kita hitung jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4. Kemudian ikatan apa lagi? Ada C rangkap 3 dengan C sebanyak 1. Kemudian ada ikatan C dengan C sebanyak 1 juga. Kemudian ada H dengan H sebanyak 2. Kemudian pada produk ada ikatan antara C dengan H sebanyak, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8. Kemudian ada ikatan antara C dengan C sebanyak 2. Kemudian supaya mudah dalam mengoperasikan, ada nggak nih yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan? Ternyata ada ya, kalau ada sederhanakan saja. C dengan H di ruas kiri ada 4, sedangkan di ruas kanan ada 8. Kita sederhanakan, kita coret. Kemudian ada lagi yang sama. Ternyata C dengan C di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 2. Kita coret. Kemudian kita sederhanakan, di pereaksi ada C rangkap 3 dengan C dan 2 kali H dengan H. Kemudian pada produk di sini ada 4 kali C dengan H, kemudian 1 kali C dengan C. Kemudian kita masukkan angkanya sehingga kita peroleh nilai 839 ditambah 2 kali 436. Sedangkan pada produk di sini ada 4 kali 413 ditambah 1 kali 348. Kemudian kita sederhanakan, pada pereaksi menjadi 839 ditambah 872, sedangkan pada produk ada 1652 ditambah 348. Kita sederhanakan lagi menjadi 1711 dikurangi 2000, sehingga kita peroleh nilai yaitu minus 289. Jadi, nilai delta H untuk reaksi tersebut adalah minus 298 kJ per mol. Cukup mudah ya? Ya, memang di materi ini pengoperasiannya cukup mudah, hanya saja angkanya cukup banyak sehingga kita harus lebih teliti lagi. Soal nomor 2. Diketahui energi ikat rata-rata. Berdasarkan data tersebut, kalori yang diperlukan untuk menguraikan 1,7 gram gas amonia atau NH3 menjadi unsur-unsurnya adalah... Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Masih ingat tentang reaksi penguraian? Penguraian itu dari molekul menjadi unsur-unsurnya. Di sini ada molekul NH3,
kemudian menjadi unsurnya yaitu ada N2 dan H2. Kita setarakan, NH3-nya 1 mol, berarti N-nya di sini ada setengah mol, kemudian H2-nya 3/2 mol. Kemudian kita tulis dalam bentuk struktur, jadinya seperti ini. Sehingga delta H reaksi sama dengan energi ikat ruas kiri atau pereaksi dikurangi energi ikat ruas kanan atau produk. Sehingga kita bisa masukkan energi ikatnya yaitu 3 kali 390 dikurangi setengah kali 946 ditambah 3/2 kali 435. Kita sederhanakan menjadi 1170 dikurangi 473 ditambah 652,5 sehingga kita sederhanakan lagi menjadi 1170 dikurangi 1125,5 sehingga kita peroleh nilai yaitu 44,5 kJ. Energi tersebut adalah energi penguraian untuk 1 mol NH3. Sedangkan pada soal tersedia 1,7 gram mol NH3. Oleh karena itu, kita cari dulu berapa mol amoniak tersebut. Untuk mencari mol, ingat di rumus kelas 1, mencari mol dari massa, yaitu mol sama dengan massa atau gram dibagi mR. Untuk mR NH3 yaitu 17, sehingga mol sama dengan 1,7 dibagi 17 sama dengan 0,1 mol. Dengan demikian, kalor yang diperlukan pada penguraian 1,7 gram NH3 adalah 0,1 dikali 44,5 menjadi 4,45 kJ. Cukup mudah bukan? Itu tadi penentuan perubahan entalpi menggunakan data delta HF standar dan juga energi ikat rata-rata. Sampai di sini, semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.